Kita ke informasi terkait dengan Pilkada. Saudara, PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra telah membalas surat yang dikirimkan oleh KIP Aceh terkait tahapan pelaksanaan Pilkada di Aceh. Dalam surat balasan itu, dirinya mengatakan berbagai program serta tahapan dan juga jadwal pelaksanaan Pilkada tahun 2002 mendatang tidak dapat dilaksanakan. Untuk membahas hal ini pun, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pakar hukum terkait dengan Pilkada serentak tahun 2022 mendatang yang akan digelar di Aceh. Sementara itu, pihak DPRA pun mempunyai komitmen untuk tetap menggelar Pilkada pada tahun 2022 mendatang. Terkait dengan masalah revisi Undang-Undang Pemerintah, pihak DPRA menilai hal itu tidak dikoordinasikan dengan pihak DPRA. Komitmen dari DPRA ini pun mendapat banyak dukungan dari akademisi Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Menurut akademisi Universitas Syah Kuala Banda Aceh, jika pemerintah pusat bersikeras melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang, maka perlu adanya mekanisme konstitusional. Masalahnya adalah PLT KPU Ilham Saputra dalam balasan surat ke KIP Aceh mengatakan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan 2022. KPU juga minta Pilkada di Aceh untuk tidak melaksanakan tahapan sampai ada keputusan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Tidak dapat dilaksanakan 2022 berdasarkan pasal 201 ayat 3 dan ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan pemilihan serentak dilaksanakan tahun 2024. Karena itulah Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA menggelar rapat dengar pendapat dengan pakar hukum terkait Pilkada serentak tahun 2022 di Aceh. RDP dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dan dihadiri para pakar seperti Dekan Fakultas Hukum Unimal, Akademisi USK Kurniawan, Zainal Abidin, maupun pengacara Aceh Muklis Mukhtar. Kita akan dengar presentasi dan masukan dari para pakar hukum guna membahas persoalan tersebut dan diharapkan mereka membahanai posisi polemik multitafsir terhadap pelaksanaan Pilkada Aceh 2022, kata Dahlan Jamaluddin. Menurutnya, Pilkada Aceh sesuai UU PA nomor 11 tahun 2006 dilaksanakan setiap 5 tahun mulai 2007, 2012, dan 2017. Apalagi tahapan dan penganggaran Pilkada serentak 2022 sudah disepakati bersama pemerintah Aceh, DPRA, KIP, dan Panwasli. Menurut saya itu tidak bisa wacana ini juga mengumumkan nasional terkait dengan agenda politik nasional dan juga persoalan-persoalan yang lainnya. Sampai hari ini pun tidak ada kepastian apakah jadi revisi dalam undang-undang pemilu dan pilkada yang digabung sekaligus atau tidak. DPRA komitmen Pilkada Aceh digelar 2022. Masalah revisi Undang-Undang Pemerintah itu tidak ada koordinasi dengan DPRA. Jadi seandainya KPU menjalankan pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Ketua Komisi 1 DPRA Muhammad Yunus mengatakan tidak ada masalah. DPRA tetap berpegang teguh pada UPA. KIP pada tanggal 19 Januari menetapkan putusan tahapan. Nah, setelah kami roadshow ke Jakarta, ke KPU, yang anehnya lagi ketika kami di KPU nggak menyampaikan apa-apa sama kami. Jadi kira-kira kami bertemu dengan KPU jam 11 lah gitu ya. Jadi tiba-tiba sorenya sudah keluar surat disuruh KIP kita menunggu putusan tahapan. Aneh juga menurut kami. Perlu koordinasi lagi ketegasan dari Kemendagri dan juga dari DPR RI Komisi 2. Kalau ada kesepakatan masalah kesepahaman mereka terhadap penyelenggaraan pemilu pilkada di Aceh, mungkin bagi KIP sebagai penyelenggara tidak ada persoalan. Pilkada Aceh 2022 yang akan datang mendapat banyak dukungan berbagai pihak
termasuk diantaranya datang dari akademisi Universitas Syakuala, USK Zainal Abidin dan Kurniawan. Jika pemerintah pusat bersikeras melaksanakan pilkada serentak pada 2024, maka perlu ditempuh mekanisme konstitusional. Silakan saja pilkada dan pemilu di Indonesia pada tahun 2024 berlaku secara umum sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tapi untuk Aceh, hal itu tidak berlaku karena Aceh daerah otonomi khusus yang punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Oleh karena itu, para pakar hukum USK ini mendukung sikap Komisi 1 DPRA dan KIP yang tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2022. Pusat katakan, ya dia mau di pusat kayak itu, kewenangan dia. Sebenarnya KPU tidak terlalu jauh untuk masuk ke ruang pilkada. Konon lagi pilkada ini adalah rezim order. Jadi ketika ada pilkada rezim order, kalau kita mengacu pada pasal 45 dan Undang-Undang Pemilu, KPU tidak memiliki kewajiban konstitusional dalam hal rencana pembentukan rancangan undang-undang oleh pemerintah pusat ya tentunya yang berkaitan dengan Aceh dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan memperhatikan pertimbangan DPRA. Itu yang kemudian menjadi norma khusus di Aceh yang itu tidak dimiliki oleh daerah lainnya selain di Aceh. Artinya kalau ada rancangan undang-undang mau dibuat yang berkaitan dengan yang ada berdampak langsung dengan daerah selain Aceh, tidak ada persyaratan bahwa DPR harus berkonsultasi dan memperhatikan pertimbangan DPRA. Nah, Aceh dipersyaratkan itu. Sebagaimana diketahui mulai April 2021 akan digelar tahapan Pilkada Aceh dan pencoblosan Februari 2022. Ketentuan ini telah disepakati KIP Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Di Aceh ada 23 kabupaten kota, 21 diantaranya akan menggelar Pilkada 2022 karena 3 kabupaten sudah lebih dulu menggelar Pilkada. Dan saudara, demikianlah berbagai informasi yang telah kami sajikan dalam program Aceh Pekan ini. Terus saksikan Aceh Pekan ini setiap hari Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.